Iya, silakan duduk. Ya, Oke, ini Naji ya, iya Pak. dari kelas 10-2. Ya, Eh, Naji, kenapa Mas? Naji tadi belajar apa? tadi belajar matematika Bu. Matematika. Ya, Siapa gurunya? gurunya itu Pak Samsul. Oh, Pak Samsul. Ya, Oh iya, Pak Samsul. Nah, Naji tahu nggak kira-kira Bapak apa alasan Bapak memanggil Naji ke sini? kalau itu Pak saya kurang tahu ya. Kenapa ya Pak? Oke, jadi maksud dan tujuan Bapak sebelumnya terima kasih Naji sudah memenuhi panggilan Bapak ke Romika ini ya. Jadi maksud dan tujuan Bapak memanggil Naji ke sini karena berdasarkan hasil observasi dan hasil laporan-laporan dari guru itu ternyata Naji ini sering bolos dan sering tidak masuk mata pelajaran limit. Ya Pak. Apakah itu betul? Betul Pak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, nah Aji ini kayaknya perlu yang namanya bantuan atau konseling. Jadi Bapak bermaksud memanggil Aji ke sini untuk melaksanakan yang namanya konseling individual. Oke, sebelum itu, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya konseling kita ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, berdoa dimulai. Oke, baik Nak Aji, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, alangkah baiknya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu sih konseling individual dan apa saja asas-asas di dalamnya. Ya Pak. Nah, konseling individual itu adalah suatu proses di mana konselor dapat membantu memecahkan permasalahan si konselinya. Nah, adapun asas-asasnya ada asas kerahasiaan yang dimana asas ini dan Naji juga nggak perlu khawatir karena di BK itu ada namanya asas kerahasiaan yang dimana asas kerahasiaan ini bisa hanya konselor sama konseling saja yang tahu. Oh ya. Sama juga ada asas kedinamisan, asas kegiatan dan masih banyak lagi asas-asas lainnya. Ya. Nah, sebelum itu apakah duduknya sudah bagus? Ya, sudah sangat nyaman nih Pak duduk di sini. Nyaman ya? Ya. Oke. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya saya menanyakan dulu apakah Naji ini sudah siap yang namanya melaksanakan konseling individu apa belum? Kalau itu Pak, saya sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Ya. Sangat siap ya. Ya Pak. Oke. Jadi sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu, bisa enggak Naji ceritakan secara detail permasalahan Naji ini yang sering bolos, yang sering tidak masuk limit, itu bisa mungkin Naji paparkan. Oke baik Pak, sedikit menceritakan kenapa saya sering bolos dalam kelas Pak, yang dimana saya sangat bosan dalam mata pelajarannya Pak, dan gaya belajarnya itu juga sangat membosankan Pak. Daripada saya tidur di kelas, mendingkan saya bolos Pak. Dan ada juga sedikit ajakan dari teman Pak untuk bermain di luar sekolah Pak. Dan adapun alasan saya itu tidak mengikuti limit itu Pak karena sering tertidur Pak. Jadi ndak Pak, ndak kasih aneh HP ku Pak. Oh iya, jadi pada kesimpulannya Naji ini sering bolos karena ada ajakan dari teman. Ya Pak. Nah ini dulu yang perlu kita bahas. Jadi ajakan dari teman itu bisa mempengaruhi juga ya, bisa Naji ini bolos. Ya bisa Pak. Itu karena bisa dijelaskan dulu seperti apa itu? Karena kan kalau
ditolak ajakan teman itu Pak, saya juga kurang enak Pak, karena kan ini kita sudah sangat dekat Pak sama teman, jadi harus ikut juga Pak. Iya. Jadi saya ingin bertanya lagi, apakah Nak Haji ini bisa tidak bergaul tapi tidak mengikuti hal-hal yang negatif di pergaulan itu? Kalau saya Pak, mungkin bisa Pak. Mungkin bisa ya. Ya, saya masih ragu-ragu tuh Pak. Bisa dijelaskan kenapa bisa ragu-ragu? Saya ragu-ragu Pak karena kan teman saya itu cuman berapa Pak. Apabila saya tidak mengikuti kata mereka, takutnya saya dijauhi Pak. Dijauhi, diasingkan di pergaulan. Betul Pak. Nah, jadi kira-kira setelah ini apa yang menjadi tahap penyelesaian Nak Haji dalam mengatasi hal-hal yang bisa Nak Haji terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, seperti pergaulan Nak Haji. Karena kalau tidak mengikuti otomatis dibilangin nanti antisosial. Ya betul itu Pak. Ya, kira-kira bagaimana strategi atau cara mengatasinya supaya Anda tidak terjebak dalam hal itu lagi? Kalau dari saya mungkin saya membatasi sosial saya Pak. Ya, membatasi yang namanya pergaulan-pergaulan yang seperti itu. Ya Pak. Seperti halnya membuang hal-hal negatifnya dan mengambil hal-hal positifnya saja. Ya betul. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nak Haji ini bisa untuk mengatasi hal-hal untuk bergaul saja, tetapi mengambil sisi positifnya saja dan membuang hal-hal negatifnya saja. Jadi dalam hal ini Nak Haji bisa dalam melaksanakan itu ya. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan selanjutnya. Tadi setelah di pergaulan Nak Haji bahas apa lagi? Tadi ketiduran Pak, pada saat meet gitu. Ketiduran pada saat ini. Kira-kira bisa dijelaskan sedetail mungkin ke Bapak supaya bisa Bapak pahami kenapa kira-kira Nak Haji ini bisa ketiduran, apalagi pada saat meet, apalagi pada saat pembelajaran dimulai, dan itu sudah sangat banyak sekali laporan-laporan yang sampai ke Bapak. Nak Haji ini sering boloslah dalam mata pelajaran, Nak Haji ini sering tidak hadir pada saat meet, dan masih banyak lagi. Coba kira-kira bisa di apalagi namanya, bisa diungkapkan ke Bapak, bisa dijelaskan secara detail mungkin kenapa kira-kira itu bisa terjadi. Sebelum saya ceritakan Pak, tolong Pak, ini dirahasiakan ya Pak. Iya. Takutnya Bapak juga bilang tadi, Nak Haji, di DK itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi semua rahasia, baik itu dalam sesi konseling maupun pembicaraan kita di luar, hanya kita berdua yang tahu. Pak, karena kan cuma takutnya Pak, karena kalau tersebar ini Pak tidak ada temani, maka lagi teman itu Pak. Iya. Baik Pak, sedikit cerita kenapa saya sering ketiduran saat meet Pak, itu karena kan adanya juga ajakan dari teman untuk nongkrong di malam hari Pak, untuk bermain game Pak. Itu biasanya saya itu nongkrong di jam 12 Pak, biasa pulang ke rumah itu jam-jam 3 Pak. Jam-jam 3. Iya, itu jam-jam 3 itu saya tidak langsung tidur Pak, saya lagi lanjut untuk bermain game lagi Pak, sampai jam 5 Pak, baru jam 5 itu saya baru tidur Pak. Jadi biasa saya kelewatan sumpah. Jadi yang menjadi faktor utamanya, Nak Haji ini sering ketiduran dalam meet, baik itu dalam pembelajaran di kelas maupun meet semester. Setiap pembelajaran Nak Haji ini, karena Nak Haji ini sering nongkrong sampai jam 12 malam, dan sampai di rumah pun Nak Haji tetap melanjutkan untuk bermain game. Iya betul. Iya. Kira-kira apa sih manfaatnya itu bermain
game sampai jam 2, nongkrong sampai jam 12 malam? Kalau dari saya Pak, manfaatnya itu dimana saya merasa bahagia Pak, Bahagia. melupakan stres saya, maksudnya stres itu tugas-tugas saya Pak, masalah saya lupakan itu Pak kalau bersama teman-teman bermain game. Iya. Nah, jadi saya perlu tegaskan bahwa bermain game boleh, bergaul boleh, tapi dalam hal nongkrong sampai jam 12 mungkin itu menurut Bapak mungkin bukan hal yang efektif, bukan hal yang baik untuk Naaji. Jadi Naaji mungkin bisa mengubah hal-hal ini menjadi hal-hal yang bagus, hal-hal yang bisa bermanfaat nanti buat Naaji, karena tidak baik juga toh, karena ini kan dalam nongkrong itu ada juga batasan waktunya, minimal sampai jam 10 lah pulang, karena orang tua juga khawatir di rumah menunggu kepulangan Naaji. Jadi dalam nongkrong itu Naaji harus tahu waktu juga, ingat orang tua di rumah menunggu, iya kan? Iya. Jadi Naaji bisa ndak mengubah perilaku Naaji itu? Kalau saya Pak, mungkin sedikit perlahan-perlahan Pak bisa saya ubah, karena kan saya juga ini kurang perhatiannya terhadap orang tua Pak. Jadi saya sering keluar Pak. Oh, begitu ya. Ya, Naaji sering keluar karena kurangnya perhatian orang tua, betul Pak. dan apalagi Kurangnya kasih sayang. kurangnya kasih sayang. Itu apa yang menjadi faktor utamanya? Gara-gara coba Anda ceritakan lagi kenapa Anda menyatakan bahwa kurang kasih sayang orang tua terhadap Naaji, dan maksudnya tidak terlalu diperhatikan sama orang tua, itu bagaimana? Mungkin Pak, kurang ajar sama orang tua Pak. Kurang ajar sama orang tua. Nggak ku dengar itu orang tua kepala batu dan keras kepala. Naaji ini bisa mengubah juga hal ini ke hal-hal yang maksudnya kayak Naaji harus mengubah perilaku Naaji ini seperti kurang ajar terhadap orang tuanya. Itu menjadi faktor utama sehingga Naaji ini kurang diperhatikan dalam di keluarga Naaji, karena Naaji sering beginilah, pulang nongkrong sampai jam 12 malam, dan masih banyak lagi seperti tadi apa yang diungkapkan Naaji. Dan ada lagi satu hal Pak, Ya, mungkin orang tuaku itu tidak perhatikan kita Pak, karena kan sudah karena dapat merokok Pak juga. iya, saya dapat merokok. Iya. Nah, ini merokok gara-gara pergaulan Naaji ya di sekolah. Itu pergaulan Naaji yang mengajak Naaji juga untuk bolos di sekolah. Ya betul Pak. Nah, ini perilaku membolos Anda ini saran saya ubah juga. Saya mau bertanya dulu kepada Naaji, kira-kira Anda masih merokok enggak? Masih Pak. Berarti sudah kecanduan ya dalam merokok. Iya, Sudah tidak bisa diubah lagi. Iya. Oke, baik. Kembali ke pembahasan yang sebelumnya. Gara-gara Naaji sering ketiduran di kelas, dan kira-kira Naaji bisa mengubahnya, dan Naaji juga sudah berjanji akan mengubahnya secara perlahan-lahan. Ya Pak. Insya Allah Pak. Insya Allah bisa ya. Ya. Oke, langsung ke pembahasan selanjutnya. Tadi Naaji sempat memaparkan apa lagi? Perilaku bolos, sering ketiduran, di dalam kelas, dan tadi apa yang diungkapkan? Sering ketiduran Pak, dan membosankan Pak. Gurunya cara mengajarnya Pak. Cara mengajar gurunya membosankan. Ya. Oke, membosankannya itu dari segi yang mana?
kan itu gurunya Pak cuman ceramah terus. Saya sudah kalau ceramah terus, mau tak saya itu yang langsung di praktek Pak, begitu saya yang suka itu. Jadi metode pembelajaran Naaji suka itu kayak praktek langsung. Ya betul Pak. Tidak suka yang namanya ceramah-ceramah Ya. terus kasih tugas. Ya itu sangat membosankan Pak dan bikin mengantuk itu Pak kalau ceramah terus. Nah, ini yang menjadi faktor utama kenapa Naaji bosan dan selalu ingin bolos di mata pelajaran. Betul. Karena metode pembelajarannya guru itu tidak sesuai dengan apa Naaji mau. Betul Pak. Kira-kira apa yang menjadi kira-kira bagaimana penyelesaiannya permasalahan Anda ini terkait Anda tidak suka metode pembelajaran gurunya? Apakah Naaji akan memberitahu gurunya tentang metode pembelajaran atau bagaimana? Kalau menurut saya Pak memberitahu gurunya Pak, tapi saya juga takut untuk memberitahunya Pak, karena kan nanti takutnya saya dicap bahwa saya kurang ajar gitu Pak. Oh iya, jadi mungkin ini tugasnya Bapak nanti akan menyampaikan ke gurunya Naaji bahwa Naaji ini sering bolos dan sering apalagi namanya tidur di dalam kelas karena metode pembelajaran gurunya itu tidak tepat ya, tidak tepat dengan Naaji mau. Ya, betul. Ya, nanti saya diskusikan ya dengan gurunya. Oke, kita masuk lagi ke metode pembelajaran. Kan Naaji ini suka metode pembelajaran praktik. Ya. Kira-kira metode pembelajaran praktik apa yang Anda suka? Seperti apa? Bagaimana supaya Bapak bisa menjelaskan ke guru Anda bahwa Naaji ini suka metode pembelajaran praktik yang begini atau yang coba dijelaskan. Ini Pak, praktiknya itu contohnya seperti kan ada mata pelajaran yang namanya biologi Pak. Biologi. Nah kan itu biologi itu mengajarkan kita tentang apa ya, manusia atau tanaman Pak. Manusia, Ya, tanaman. di situ saya mau mempraktekkan bagaimana kita menanam tanaman, bagaimana itu kan juga mempelajari tentang manusia, organ-organ dalamnya itu. Saya mau itu dipraktekkan itu Pak. Oh, Saya jadi tidak mau mendengar ceramah-ceramah itu Pak, karena kan saya sangat membosankan itu. sangat membosankan ya. Ya. Oke. Jadi Naaji ini bisa Anda sebutkan dulu satu mata pelajaran yang Naaji sangat tidak suka metode pembelajarannya. Seperti tadi, biologi ya. Biologi. 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 Jadi Naaji ini suka yang namanya langsung praktik saja, Ya, tidak betul. menjelaskan langsung praktik saja, kayak menanam tanaman Ya. dan lain-lain sebagainya. Oke. Nanti Bapak bicarakan ya ke gurunya tentang metode tentang apa yang menjadi faktor utama Naaji ini sering bolos dan sering tidak ikut limit ya, karena metode pembelajaran gurunya yang tidak memungkinkan Naaji ikut ya, karena pergaulan Naaji dan itulah nanti saya ceritakan ke guru-guru yang dimana guru-guru yang mata pelajaran yang Naaji boloskan itu. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya lagi ya. Kira-kira selain faktor-faktor penyebab yang sudah Naaji jelaskan tadi, kira-kira ada faktor lain enggak dalam yang menjadi faktor utama Naaji ini sering bolos dan sering tidak ikut limit? Ya, kalau menurut saya Pak, faktornya itu apa ya? Mungkin dari diri saya Pak, yang kurang kesadaran diriku terhadap belajar di sekolah Pak. Kurang minat belajar kah? Ya betul Pak. Kira-kira
kira-kira minat belajar seperti apa yang Anda suka? Minat belajar yang saya suka itu contohnya seperti tadi Pak, seperti Seperti langsung praktek. ya kayak bermain Pak, begitu, kayak banyak interaksinya sosialnya, karena kan juga saya di sekolah itu Pak kurang temanku Pak, jadi itu saya mau sering bolos supaya banyak kenal Kak Pak, begitu, kayak dibilang anak nakal toh Pak, begitu. Oh, jadi minat belajar anak Haji ini apa tadi? Minat belajar Anda? Mau yang praktik itu, yang banyak interaksi sosialnya gitu Pak. Oh, mau praktik, langsung praktik saja, Ya, yang banyak interaksi sosialnya. supaya kan kalau interaksi sosial itu Pak, kita bisa mendapatkan teman-teman begitu Pak. Mungkin saya bisa kan di situ dapat teman yang baik, dan teman yang buruk juga bisa. Oke, baik. Itu yang menjadi faktor lain ya, faktor di luar pembahasan yang tadi. Ya betul. Faktor-faktor Anda, faktor penyebab utama Anda ketika Anda ini sering bolos lah, dan sering tidak masuk dalam mata pelajaran tertentu lah, seperti limit dan lain-lain. Tadi yang menjadi faktor pertamanya itu ada apalagi namanya pergaulan Anda ini sering mengajak Anda untuk tidak masuk mata pelajaran, dan sering apalagi namanya sering kedapatan merokok di sekolah, dan apalagi tadi Ketiduran. apa Ketiduran Pak. ketiduran di kelas, dan nongkrong sampai jam 12 malam, dan apalagi satu tadi, dan tidak suka yang namanya metode pembelajaran yang dikasihkan sama guru Anda yang Anda boloskan ini. Ya. Nah, kita mulai yang pertama dulu, penyelesaiannya. Ya. Nah, kira-kira ini di tahap apalagi pertama ini yang saya sebutkan tadi, Bolos Pak. yang bolos. Kira-kira apa tahap penyelesaiannya supaya Nak Aji ini tidak bolos lagi di dalam mata pelajaran wajib atau mata pelajaran peminatan di sekolahnya Nak Aji ini? Coba jelaskan ke Bapak bagaimana penyelesaiannya supaya Bapak bisa mengarahkan Nak Aji untuk tidak terjerumus lagi dalam perilaku ini. Begini Pak, kan saya sering ketiduran di kelas Pak. Mungkin solusinya itu saya tidak ketiduran di kelas itu karena kan metode pembelajarannya itu kurang menarik menurut saya Pak. Kurang menarik. Ya, itu yang membuat saya biasa merasa kebosanan dan tidur. Nah, di situ saya berpikir daripada saya tidur di kelas dimarahi oleh guru, saya lebih baik bolos bersama teman-teman saya, bermain di luar sekolah sambil menghisap rokok Pak. Itu menurut saya lebih menyenangkan. Tapi mungkin saya bisa saya mau berubah perilaku yang buruk itu saya Pak. Mungkin Bapak bisa membantu saya untuk merubahnya. Mungkin Bapak yang berikan motivasi atau penguatan kepada saya Pak, supaya saya bisa berubah, karena saya juga ini butuh namanya kasih sayang. Iya. Jadi Nak Aji sudah menjelaskan tentang apa sih yang menjadi faktor utamanya Nak Aji ini sering bolos. Iya. Nah, yang menjadi tahap penyelesaiannya tadi bisa yang menjadi tahap penyelesaiannya tadi bisa apa lagi tadi? Bisa Pak, itu gurunya ditanya tentang metode pembelajaran yang bagus untuk siswa-siswanya ya. Ya betul Pak. Iya. Tapi kira-kira gurunya ini sering nggak bertanya di kelas ketika ingin melaksanakan pembelajaran dan bertanya kepada siswa apakah metode pembelajaran apa yang siswa-siswa suka? Kira-kira gurunya ini pernah nggak bertanya begitu di kelas? Pernah sih Pak bertanya begitu, tapi saya ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan Pak, karena kan saya takut dicap bahwasanya saya ini kurang ajar sama guru.
jadi Naji ini ragu-ragu atau takut dalam berbicara Ya, di kelas tentang tentang metode-metode pembelajaran yang Naji suka. ya betul Pak. Tapi saya rasa itu bukan hal yang kurang ajar, melainkan pertanyaan yang bagus, karena di dalam pembelajaran itu kita harus tahu dulu metode pembelajaran apa yang siswa suka. Dan menurut saya itu bukan hal-hal yang tidak baik untuk diucapkan. Iya kan? Iya. Mungkin kan saya juga yang salah Pak, karena kan terlalu cemas akan akibatnya itu Pak, kalau mengungkapkan Pak. Terlalu cemas. Ya, Mungkin bisa diungkapkan ke Bapak apa yang menjadi kenapa bisa timbul ini rasa cemas dalam menyampaikan sesuatu ke gurunya, padahal bukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mencap Anda kurang ajar ke gurunya. oke baik Pak, saya sedikit mengungkapkan ya Pak. Ya. Ini kan saya anaknya ini yang kurang perhatian sama orang tua Pak, dan satu hal juga kurang didengar oleh orang lain Pak. Makanya rasa kecemasan itu sering timbul di pikiran saya Pak. Apabila saya mengungkapkan, takutnya saya disalahkan begitu Pak. Oh begitu. Jadi Anda ini ragu-ragu atau takut mengucapkan sesuatu karena takut juga yang Anda ucapkan itu salah. Ya betul Pak. Karena kan selama saya hidup Pak, belum pernah yang namanya dihargai begitu Pak. Selama Anda hidup, Anda tidak pernah dihargai. Ya, Bisa diungkapkan kenapa Anda beranggapan bahwa Anda tidak merasa dihargai selama hidup? begini Pak, apa saja yang saya lakukan di rumah itu saat salah terus Pak. Saya cuman mau istirahat sebentar sekali di rumah itu dimarahi lagi Pak. Saya cuman mau keluar sebentar sekali dimarahi lagi. Disuruh belajar, padahal saya sering juga belajar di rumah Pak. Oh, jadi Anda ini sering dimarahi di Ya, rumah ya. betul, Jadi Pak. Anda sering itulah menjadi dan timbullah rasa cemas Anda. Ya, betul. Maksudnya faktor yang perlakuan yang di rumah bisa terbawa ke sekolah. Ya betul. Nah, sehingga Anda biasa cemas dan Anda juga kurang percaya diri dan kurang bisa berinteraksi dengan teman-teman Anda mungkin. Mungkin Bapak bisa membantu saya. Ya, nanti kita masuk ke tahap yang dimana Bapak bisa membantu Naji dalam menyelesaikan masalahnya. Kita harus berfokus dulu ke masalah-masalah dan bisa merangkumnya nanti ketika kita ingin tahu jalan keluar dari masalah Naji ini. Nah, kan tadi sudah dibahas tentang apa sih yang menjadi faktor utama Andi ini sering bolos. Nah, tadi mungkin gara-gara gurunya yang kurang menyenangkan dalam menyampaikan materi. Naji bosanlah di kelas, dan masih banyak lagi Naji tadi ungkapkan. Nah, kita beralih ke ke permasalahan selanjutnya, yang dimana Naji ini sering yang namanya tidak masuk, bukan hanya bolos tetapi tidak masuk dalam mata kuliah peminatan atau limit di sekolah. Nah, kira-kira bisa Naji jelaskan kenapa Naji ini sering tidak masuk limit atau mata pelajaran limit di sekolah Anda? Karena sependek pengetahuan saya, mata pelajaran limit ini bukan hanya menurut Bapak berguna untuk Naji nantinya. Kenapa
Nah Aji sering bolos di mata kuliah limit ini, mata kuliah peminatan ini. Bisa diungkapkan ke Bapak? Mungkin sedikit Pak, mungkin kurangnya minat saya dalam pembelajaran Pak, dan mungkin kurangnya motivasi belajar saya Pak untuk belajar di kelas Pak. Makanya saya lebih senang itu bermain-main Pak. Oke, jadi yang menjadi faktor utamanya itu Nah Aji apa lagi tadi? Malas Pak. Malas, Kurangnya juga motivasi. kurangnya motivasi belajar, Eh, dan Kurangnya kesadaran diri atas pelajaran tersebut. kurangnya kesadaran diri atas pelajaran tersebut. Nah, kira-kira kita mulai dari faktor malasnya. Kira-kira Nah Aji kenapa malas? Karena sependek pengetahuan saya, dan saya juga wawancara dengan guru-guru yang sering mengampu mata pelajaran ini, dan mata pelajaran ini menurut Bapak tidak susah karena mata pelajarannya itu cuma 2 jam. Apa yang menjadi Nah Aji ini sering malas masuk di situ? Oke baik Pak, begini Pak, contohnya seperti mata pelajaran matematika Pak. Kan sebagaimana Matematika kita, peminatan. ya sebagaimana kita ketahui itu matematika itu sangat berat, Iya, butuh yang namanya berpikir keras. berpikir keras. Saya tidak suka yang namanya berpikir keras. Oh iya, jadi Nah Aji ini tidak sering masuk di mata pelajaran peminatan karena Nah Aji ini tidak suka yang namanya matematika. Ya, Karena matematika ini harus berpikir keras. ya. Jadi apa yang menjadi solusinya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Karena Nah Aji juga tidak mau kan berlarut-larut dalam masalah ini. Dalam Anda tidak suka lah matematika karena matematika itu membosankan, karena matematika itu harus berpikir keras dalam menemukan jawabannya. Kira-kira Nah Aji ada solusi enggak dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau solusi yang saya tawarkan itu Pak, mungkin saya lebih diperhatikan lagi, atau diberikan motivasi yang bisa membuat saya ini lebih semangat lagi belajar. Ya, jadi Nah Aji ini ungkapkan apa tadi? Diberikan motivasi. Diberikan motivasi belajar. Ya, Dalam halnya mata pelajaran matematika. Saya ingin bertanya dulu, kira-kira mata pelajaran ini tidak dalam termasuk daftar mata pelajaran yang Anda tidak sukai? Masuk Pak. Masuk. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi Anda tidak suka di mata pelajaran ini? Atau memang dari dulunya Anda tidak suka mata pelajaran ini? Dari dulu memang Pak, dari saya sekolah kelas 1 SD itu saya sering sekali dihukum sama guru matematika Pak. Karena kan saya disuruh hafal kali-kali itu Pak, saya tidak tahu sama sekali kali-kali 1 kali 4 itu berapa, 5 kali 6 itu saya tidak tahu Pak. Saya sering dihukum, dan kan di SD juga itu pulangnya itu jam 12 Pak. Saya itu disuruh hafal kali-kali Pak, sampai saya pulang itu jam 3 Pak. Saya nangis-nangis itu Pak. Makanya saya agak trauma ini matematika Pak, begitu. Iya. Jadi itu ya menjadi faktor utamanya. Ya. Tapi menurut Bapak solusinya Nah Aji harus banyak-banyak belajar. Ya. Karena tidak mungkin dong Nah Aji mau berlarut-larut di masalah Nah Aji ini, seperti bolos lah dalam mata pelajaran ini, apalagi mata pelajaran matematika. Saya sempat wawancara dengan gurunya, ternyata Nah Aji ini beberapa hari tidak masuk, hampir 1 minggu tidak masuk. Ya, Pak. Apakah betul itu? Betul Pak. Ya. Nah Aji harus bisa, kira-kira Nah Aji bisa mengubahnya enggak permasalahan Aji ini? Karena sudah tahu Bapak sudah tahu tadi apa yang menjadi faktornya, dan Nah Aji juga sudah mengungkapkannya tadi apa yang menjadi faktor utamanya. Nah Aji ini sering bolos di mata pelajaran matematika peminatan ini. Nah Aji tidak apalagi namanya, Nah Aji tidak tahu yang namanya, memang tidak tahu, memang tidak menguasai yang namanya buat angka-angka dia. Ya, betul Pak. Ya.
apa yang menjadi solusinya dalam menyelesaikan permasalahan Naji ini. Mungkin Seperti tadi Naji sudah membahas tentang meningkatkan motivasi belajar Naji. ya betul Pak itu. Nah, kira-kira dalam mata pelajaran matematika apa yang menjadi motivasi belajar Anda dalam mata pelajaran ini? Mungkin bisa diyakinkan Pak bahwa pelajaran matematika ini sangat dibutuhkan dalam hidup kita Pak. Oke, jadi memang menurut Bapak mata pelajaran matematika ini memang sangat apalagi memang sangat penting. Seperti tadi yang Anda ungkapkan bahwa bagaimana cara Bapak meyakinkan Naji bahwa mata pelajaran matematika ini memang sangat penting ya, karena kalau tidak saya kira kalau kita tidak belajar matematika kita tidak tahu yang namanya kan di dalam matematika itu kita diajarkan tentang perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan kalau kita tidak tahu itu otomatis kita tidak tahu, apalagi Naji nanti mungkin akan berbisnis lah nanti. Nah, itu mata pelajaran matematika itu sangat penting dalam dunia bisnis, karena di dunia bisnis itu mungkin banyak perhitungannya lah, banyak hitung-hitungnya kan. Nah, jadi menurut Bapak itu sangat penting. Nah, yang menjadi bagaimana cara Naji meningkatkan motivasi belajarnya itu dalam hal mata pelajaran matematika, Naji harus belajar lah. Naji harus belajar, itu kuncinya. Naji harus belajar apa yang menjadi mata pelajaran dan apa yang menjadi, dan Naji harus mempelajari lah mata pelajaran yang di matematika itu, khususnya matematika peminatan ini. Apalagi Naji juga sudah belajar di SMP kan matematika ya. Naji harus pelajari ulang supaya Naji tidak merasa tertinggal di mata pelajaran matematika ini. Mungkin itu yang mungkin Bapak bisa sampaikan di persoalan Naji tidak suka mata pelajaran matematika. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua dan sekaligus penyelesaiannya nanti. Kira-kira selain Anda sering bolos ya, dan apalagi tadi sering bolos, ketiduran, nongkrong sampai jam 12 malam. Ya. Nah, ini yang harus diselesaikan juga. Kira-kira bisa enggak Aji ceritakan, Aji bisa ceritakan sedetail mungkin ke Bapak kenapa Aji ini sering nongkrong sampai jam 12 malam? Begini Pak, saya nongkrong sampai jam 12 malam itu saya ingin juga namanya berteman Pak. Berteman Ya, karena kan waktu saya SMP SD itu saya tidak memiliki teman Pak. Saya diasingkan oleh teman-teman saya, makanya saya mencari teman-teman itu di luar sekolah Pak. luar sekolah Ya, makanya itu yang membuat saya perilaku saya itu berubah Pak, menjadi kayak nakal begitu Pak. Karena kan teman-teman nongkrong saya itu Pak, rata-rata itu umurnya sudah lebih dewasa dari saya Pak. Makanya mungkin ada terpengaruh dari perilakunya juga Pak. Oh, jadi Aji ini sering nongkrong sampai jam 12 malam ya karena Aji kurang pergaulan ya. Iya. Kurang pergaulan di masa-masa kurang juga temannya Aji di SMA ini ya. Betul. Dan Aji ini sering terobsesi dan sering terbawa-bawa juga di pergaulannya ini. Ya. Nah, seperti itu tadi, nongkrong sampai jam 12 malam itu karena Aji takutkan karena tidak ditemani
sekali lagi di Ya, pergaulan ini. betul. Oke, itu saya rasa itu bisa diubah juga ya, karena tidak mungkin dong kita harus nongkrong sampai jam 12 malam, ya kan? Iya betul. Kira-kira Naji bisa ndak merubahnya itu? Kalau dari saya Pak, mungkin saya akan belajar bagaimana mengurangi perilaku buruk itu saya Pak. Oke, Naji sudah berjanji ya bagaimana apa tadi? Belajar untuk mengurangi perilaku buruk saya Pak, seperti nongkrong sampai tengah malam. Mungkin saya bisa nongkrong tapi saya tidak tengah malam. Contohnya seperti saya nongkrong di jam 8 pulang di jam 10, mungkin begitu. Oke, jadi Naji sudah berjanji ya agar tidak nongkrong lagi sampai jam 12 malam, supaya Naji juga tidak terlambat dalam bangun pagi dan ke sekolah. Ya betul. Dan banyak juga bukan hanya bolos saja Naji. Saya juga dapat laporan dari guru-guru, ternyata Naji ini sering juga datang terlambat dan tidak masuk dalam mata pelajaran. Ya betul Pak. Nah, itu juga perlu diubah juga perlahan-lahan ya. Nah, Naji juga sudah jelaskan tadi apa yang menjadi faktor utamanya. Naji ini sering apa lagi? Sering nongkrong sampai jam 12 malam itu karena pergaulan Naji, Ya, yang dimana pergaulan Naji ini lebih dewasa lah Ya. terhadap Naji. Jadi Naji ini harus mengikuti apa namanya, peraturan dari pergaulan itu. Betul. Oke, ini so jelas ya, dan Bapak juga sudah memberikan arahan juga terhadap Naji bahwa Naji harus menghindari yang namanya pergaulan seperti ini. Ya betul. Nah, caranya itu menghindari pergaulan-pergaulan ini, Anda bergaul saja, tetapi bergaul secara palsu. Sehat. Bergaul secara sehat, Ya. tapi palsu. Bagaimana itu? Mengapa saya bilang begitu? Bergaul secara palsu saja, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Oh iya iya. Bergaul Saya paham. saja, tetapi ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oh iya Pak. Karena sisi buruknya itu tidak bermanfaat bagi Naji. Ya. Nah itulah yang menjadi Naji, seperti bolos lah, bangun pagi bolos lah dan terlambat masuk ke sekolah, sering bolos dan sering malas, Iya. bermain game sampai sampai pagi. Iya bisa gitu. Ya, jadi Naji bisa apa lagi namanya, mendengarkan perkataan Bapak tadi, bisa Naji laksanakan itu, Ya. supaya Naji Insyaallah. juga bisa perlahan-lahan bisa mengubah perilaku tidak sehat Naji ini. Ya insyaallah. Oke, tadi sudah dibahas kan tentang apa nongkrong sampai jam 12 malam. Iya Pak. Nah, sudah ada juga penjelasannya tadi, dan penjelasannya tadi Naji juga bisa sepakati. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi sempat bahas apa tadi? Merokok juga Pak. Merokok. Iya. Nah, ini merokok tidak salah sih merokok, tapi jangan merokok di lingkungan sekolah. Oh iya Pak. Jadi Usahakan merokok, boleh merokok, Bapak tidak larang merokok. Iya. Jadi yang intinya jangan merokok di lingkungan sekolah, karena itu bisa menjadi faktor, bisa menjadi masalah terbesar Naji juga, dan Naji juga bisa dipanggil ke BK Oh iya. kalau persoalan merokok itu, karena kesiswaan di sini sangat tidak suka ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Oh iya Pak. Ya kan, di peraturan sekolah itu juga ada terpampang jelas bahwa dilarang merokok di lingkungan sekolah. Nah, Naji ini sering merokok dan sudah kecanduan juga dalam merokok, Ya, betul. ya kan? Nah, bisa Naji ceritakan kira-kira, dan Naji ini
sering kedapatan juga merokok di sekolah. Ya, begini. Nah. Saya ceritakan sedikit. Ya, silakan. Kenapa saya merokok di sekolah itu, Pak? Karena kan biasanya juga saya merasa stres gitu, Pak. Stres. Dalam melepaskan stres saya itu, saya lampiaskan ke merokok, Pak. Merokok. Ya. Dan saya juga mau dianggap nakal, Pak. Dianggap nakal karena sebagaimana yang kita ketahui itu, anak nakal itu banyak temannya, Pak. Anak nakal banyak temannya. Ya, baru ditakuti juga di sekolah, begitu. Nah, ini yang menjadi pikiran irasional yang harus kita alihkan ke rasional. Iya. Kira-kira apa tadi, bisa merokok supaya bisa terlihat keren. Ya, Bisa, kalau merokok itu bisa ditakuti oleh semua orang. Ya. Bisa ditakuti oleh siswa di dan sini. juga bisa melepaskan stres saya, Pak. Bisa melupakan stres-stres saya, Ya. stres kamu. Ya. Ya. Bapak di sini saya tegaskan lagi, Bapak tidak larang untuk Aji merokok, tapi usahakan jangan merokok di lingkungan sekolah, ya kan? Tapi Aji bisa ndak mengubah perilaku merokok Anda ini perlahan-lahan supaya Aji tidak dipanggil lagi ke kesiswaan dan tidak dipanggil lagi ke ruang BK ini. Kira-kira Aji bisa ubah ndak perlahan-lahan itu perilaku Aji? Baik, Pak. Mungkin saya bisa tidak merokok di lingkungan sekolah saya, tapi dalam berhenti merokok itu, Pak, saya mungkin tidak bisa, Pak, karena saya sudah kecanduan merokok, Pak. Iya, jadi Aji bisa ubah ini. Mungkin Aji tidak bisa berhenti merokok, Ya. tetapi bisa mengubah perlahan-lahan yang dimana Aji tidak bisa merokok di sekolah. Ya, betul, Pak. Nah, Aji juga sudah berjanji tidak akan merokok lagi di sekolah. Ya. Dan saya juga saya pegang omongannya ya, Aji, Ya. supaya Aji juga bisa yang namanya tidak merokok lagi di sekolah. Ya. Oke, pembahasan merokok juga sudah kita bahas, dan kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya, yang dimana Aji apa tadi, selain merokok dan yang menjadi faktor utama Anda membolos dan tidak masuk limit itu gara-gara apa lagi? Apa tadi? Apa? Tadi sudah dibahas tentang Anda malas. Ya. Gara-gara Anda begadang sampai jam 12 malam main Ya. game sama teman pergaulan Anda itu di luar. Ya, Pak. Dan apa lagi? Merokok. Mungkin kurangnya perhatian dari orang tua, Pak. Nah, ini yang urgent sekali. Ya. Kurangnya perhatian orang tua. Nah, kira-kira apa ya sih yang menjadi faktor utamanya Aji ini sering yang namanya tidak diperhatikan sama orang tuanya? Begini, Pak. Mungkin orang tua saya sudah sangat capek dengan saya, Pak. Sudah sangat capek. Iya, karena kan saya anaknya itu keras kepala, Pak. Saya sudah berapa kali ditanya jangan nongkrong, jangan merokok, tapi saya hiraukan itu. Dan sedikit saya ungkapkan, Pak, saya biasa juga melawan orang tua, Pak, dengan mengeluarkan kata-kata besar gitu, Pak, kata-kata kasar gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa Aji ini sering bolos, sering apalagi namanya tadi, kurangnya kasih sayang orang tua Aji ini karena Aji sering yang namanya pulang sampai larut malam, sampai Ya. 12 malam tanpa memikirkan waktu, mengeluarkan kata-kata kasar sampai rumah. ya, kepala batu. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor utamanya? Karena Aji ini sering berkata kasar juga di rumah. Nah, apa yang menjadi faktor utamanya kenapa Aji bisa berkata kasar dan bilang begitu ke orang tuanya? Mungkin itu, Pak, dari dampak dari penggunaan handphone itu kan. Iya. Di handphone itu saya ada namanya game ML, Pak.
situ saya bermain dengan orang-orang toksik pak. Toksik. Ya sering berbicara kotor, mungkin saya terbawa dari situ pak. Terbawa di situ. Ya. Oke. Berdasarkan pemaparan Nak Aji tadi, bahwa Nak Aji ini sering berkata kasar karena sering terobsesi yang namanya bermain game. Ya. Dan sering mabar namanya. Ya, mabar namanya di ML, dan sering ketemu orang toksik. Ya. Yang dimana orang toksik itu sering bilang apalah segala Ya. macam, sehingga Nak Aji ini terobsesi dan sering berkata kasar. Ya. Sering berkata kasar di rumah maupun di tempat-tempat lain, Ya, tempat tongkrongan Nak Aji. Nah, kira-kira dalam hal berkata kasar ini, apa sih yang menjadi penyelesaiannya? Kira-kira menurut Nak Aji itu apa? Karena tidak baik juga dirasa kalau semisal Nak Aji sering berkata kasar, nanti Nak Aji ketika berada di ruangan kelas kan tidak enak toh ketika Nak Aji berkata kasar semisal di kelas. Kira-kira apa penyelesaiannya? Yang mungkin saya bisa kan tadi Bapak mengatakan Ya. berteman saja dengan secara palsu Bapak. Ya mungkin dari situ saya bermain game, tapi saya hilangkan itu dampak negatifnya Pak. Saya ambil yang positifnya saja, yang dimana kan bermain game itu kita merasa bahagia, senang. Mungkin itu saya bisa ambil Pak. Oke, nah itu yang jelas yang Bapak jelaskan tadi tentang bergaul dengan teman yang bisa memotivasi Anda. Ya betul Pak. Bergaul dengan orang, saya tidak larang Nak Aji bergaul dengan siapapun. Ya. Anda bebas bergaul dengan siapapun, tapi bergaullah secara sehat. Ya. Iya kan? Bergaul secara sehat, ambil sesi positif, ambil yang bisa Anda Jadikan pelajaran, dan dan buang hal-hal yang tidak perlu Nak Aji ambil dari pergaulan itu. Ya, itu yang menjadi penyelesaian ya kira-kira dalam dalam kurangnya kasih orang ya, tua. tua. Tadi sudah dijelaskan gara-gara Anda sering berkata kasar lah. Ya. Mungkin itu yang menjadi faktor utamanya kira-kira kenapa Nak Aji sering tidak diperhatikan lagi di orang tuanya. Mungkin begini Pak, mungkin Ya. bisa dikasih tips sedikit Pak. Bagaimana ini orang tua saya Pak bisa memperhatikan saya lagi Pak. Nah, kalau semisal itu saya bisa memberikan begini. Nah, Aji harus kurangi yang namanya nongkrong sampai jam 12 malam. Oh, ya. Nah, kalau semisal ada panggilan dari orang tua tak untuk pulang, ya silahkan Aji pulang. Oh, iya. Pulang. Ya kan? Ya. Tidak enak juga perasaannya orang tua kalau semisal sampai jam 12 malam belum pulang anaknya. Iya. Ya, jadi itu yang menjadi tolak ukurnya ketika Nak Aji ingin diperhatikan lagi sama orang tuanya, iya kan? Ya. Ya. Nah, permasalahan orang tua dan permasalahan apa tadi? Permasalahan orang tua dan permasalahan berkata kasar dan apa lagi tadi sudah dibahas? Permasalahan orang tua dan sering bolos dan merokok sudah clear ya, Terlambat ya. sudah terlambat di Ya. sekolah sudah clear ya. Selama saya mendengarkan Bapak, saya sangat tersentuh hatiku Pak. Mungkin saya bisa ini Pak sedikit mengurangi perilaku buruk saya Pak. Saya sangat berterima kasih Pak atas motivasi yang diberikan, saran yang diberikan, tips yang diberikan Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, jadi sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, Bapak ada sedikit lembar kerja Ya. yang dimana Nak Aji harus isi, Ya. dan sebentar kalau sudah selesai sesi konseling ini, Bapak akan mengirimkan sebuah pesan Ya. ke WA-nya Nak Aji. Ya. Boleh Pak. Dan Nak Aji silahkan isi
itu sebuah kontrak yang dimana sebuah kontrak perjanjian. Nah Aji harus isi itu, Ya. dan nanti Nah Aji tanda tangani kalau sudah selesai, Ya. dan bawa juga ke rombongan nanti Baik, Pak. supaya saya bisa juga tanda tangani, dan kita lihat perkembangannya nanti. Ya. Nah Aji, karena Nah Aji ini juga sudah bisa mengubah sedikit-sedikit lah perilaku Nah Aji ini, seperti perilaku membolos Nah Aji, perilaku terlambatnya Nah Aji yang menjadi faktornya ini. Anda sering bolos lah karena banyak sekali laporan dari guru-guru. Ya. Nggak enak juga Ya, toh. ya, Pak. Saya juga Ya. merasakan itu, Pak. Anu juga hati tidak tenang juga, Pak, kalau begitu. Ya, nah itu perlu diubah juga. Nah, apa tadi? Sering bolos dalam mata pelajaran, sering terlambat, merokok, ya. Dan satu juga tadi kurangnya kasih sayang orang tua, dan sudah saya jelaskan juga tadi kenapa kira-kira orang tua Anda ini tidak perhatian lagi sama Ya. Nah Aji. Mungkin Nah Aji tadi sering berkata kasar, yang menjadi faktor utamanya itu Nah Aji gara-gara pergaulan Nah Aji ini. Ya, ya. yang apa lagi namanya, yang menjadi faktor Nah Aji sering berkata kasar karena dari pergaulan Nah Aji kan. Ya, betul. Nah, Saya pahami itu. oke, jadi kira-kira bisa Nah Aji simpulkan enggak hasil sisi konseling kita pada kesempatan kali ini? Kita mulai dari perilaku membolos dulu. Ya. Nah, bisa Nah Aji simpulkan dari solusi-solusi atau hal-hal yang Bapak tadi ucapkan kepada Nah Aji. Baik, sedikit menyimpulkan dari perilaku membolos saya, dan dimana kan membolos saya itu kan dari ajakan teman, bosan dengan mata pelajaran, dari mendengarkan Bapak bercerita dan memberikan saran, mungkin kesadaran diri saya yang kurang, Bapak. Ya. Dan sudah diberikan tadi sarannya. Terima kasih. Ya, kita sudah selesai di perilaku membolos Ya. di mata pelajaran. Nah, sekarang kita lanjut ke apa tadi? Sering ketiduran di Ya, kelas. mungkin dari kesimpulan itu, Pak, saya harus bergaul dengan secara sehat. Secara betul. sehat. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Saya nanti akan terapkan itu. Iya. Jadi Nah Aji juga sudah berjanji dan akan melaksanakan apa yang Bapak sudah tadi bicarakan terhadap Ya. Nah Aji, tentang bagaimana Anda bisa mengatasi perilaku membolos Nah Aji ini. Ya, betul, Pak. Seperti tadi Nah Aji ungkapkan tentang mungkin gara-gara gurunya yang apalagi metode pembelajaran gurunya yang tidak menyenangkan bagi Nah Aji, tapi Nah Aji sudah berjanji akan menyelesaikan hal ini dan Ya. akan menyelesaikanlah perlahan-lahan, Ya. sedikit demi sedikit. Terima kasih. Oke, jadi Nah Aji apalagi tadi kita sudah di sini di perilaku, bukan hanya perilaku membolos tetapi merokoknya. Ya, berokok. Ya, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan yang sudah kita bicarakan tadi? Kesimpulan dari perilaku merokok saya itu, Pak, yang dimana kan saya mau terlihat keren, Ya. putih, mungkin pikiran-pikiran itu yang saya harus ubah, Pak. Bahwasanya merokok itu tidak keren di sekolah, tidak keren, merokok itu sangat dibenci di sekolah. Dibenci. Ya. Nah, Bapak juga sudah jelaskan tadi bahwa Nah Aji boleh merokok, Ya. tapi usahakan jangan merokok di lingkungan sekolah. Ya, itu Nah, saya. Nah Aji bisa mengubahnya Ya, sedikit insya demi sedikit. Ya, insya Allah. Nah, baik, dan Aji juga sudah berjanji akan melaksanakan apa yang Bapak ucapkan tadi dan akan mengurangi
sedikit demi sedikit dan akan mengatasi juga permasalahan-permasalahan yang dimana menjadi faktor utama Nak Aji sering bolos di dalam mata pelajaran lah. Dan perilaku membolos Nak Aji ini, Nak Aji juga sudah berjanji akan mengurangi, tapi akan tetapi tidak berhenti merokok. Dan kurangnya kasih sayang orang tua lah, kurangnya kasih sayang orang tua Bapak juga sudah jelaskan tadi. Dan Nak Aji juga sudah berjanji akan melaksanakan apa yang menjadi perjanjian kita tadi, bahwa Nak Aji akan menyelesaikan juga hal ini. Nah, oke, sebelum kita akhiri sesi konseling kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Jadi sekian dulu pertemuan konseling kita pada kesempatan kali ini, dan sampai ketemu lagi di sesi konseling berikutnya. Ya Pak. Dan jangan pernah bosan-bosan juga datang ke Merdeka. Insyaallah. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas pengertian dan saran yang telah diberikan. Saya mau kembali dulu di kelas Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya, hati-hati ya. Ya.